Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat pemirsa Matanya TV dimanapun berada? Berjumpa kembali dengan Hendro Ruskan dalam podcast Ngobat Ngobrol bareng sahabat. Iya, lu tepuk tangan lu. Alhamdulillah seperti biasa podcast Ngobat senantiasa menghadirkan perbincangan santai namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Dan di episode kali ini kembali kita kedatangan sosok-sosok pemuda-pemudi harapan bangsa yang luar biasa, keren dan wah cakep-cakep, cantik-cantik ya, wangi lagi. Iya, mereka berasal dari Bujang Gadis Fasilkom Unsri atau Universitas Sriwijaya tahun 2021 ya. Ya baru ini. Kalau saya dulu bujang juga dulu tahun 90-an. Bujang Palembang ya. Bujang yang hidup di Palembang. Dan tentunya untuk mencapai sampai proses ini tentunya banyak sekali tahapan-tahapan yang dilalui oleh mereka-mereka ini, baik yang bujang maupun yang gadisnya. Nah, untuk ngobrolin lebih lanjut tentang perjalanan mereka sampai menjadi finalis dan juga ada yang pemenang pada hari ini, langsung saja kita ngobrol bersama mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cewek-ceweknya nanti nih disimpan dulu. Dari cowok-cowoknya dulu ya. Boleh nih kenalan satu-satu kita ya. Mungkin dari yang sebelah kiri boleh kenalan dulu. Sebutkan nama, kemudian nomor sepatu enggak usah ya. Nama dan juga predikatnya. Oke. Lihat kamera boleh. Halo semuanya, nama saya Jonathan Alfasya Putra. Alhamdulillah saya mendapatkan predikat Bujang Persahabatan Fasilkom Unsri 2021. Wah, keren nih. Ini apa bujang persahabatan maksudnya? Kategori bujang persahabatan ya? Iya. Maksudnya lebih humble kali ya, salah satunya. Oke, tepuk tangan jangan malu-malu dong. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadal Ghifari. Alhamdulillah tahun ini diberikan predikat Harapan 2 Bujang Fasilkom Unsri 2021. Wah, luar biasa. Ini tahun ini ya? Tahun kemarin sempat ikut? Belum pernah. Baru tahun ini. Iya. Ini tingkat pertama semua nih? Atau ada yang sudah semester berapa? Kalau saya sendiri udah semester 3. Oh, udah semester 3, berarti ini tahun kedua ya? Oke, selanjutnya next. Halo semuanya, perkenalkan saya M. Rizky Zulfa Pratama. Alhamdulillah tahun ini saya mendapat predikat finalis Bujang Fasilkom Unsri 2021. Wah, tepuk tangan. Iya. Ayo dong, pesan dikit tepuk tangannya. 10.000. Oke, dari yang ujung mungkin bisa dipinjemin. Iya. Halo semuanya, saya Senior Seno, Harapan 2 Gadis Fasilkom Unsri 2021. Wah, keren. Tepuk tangan. Yang pinggir dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Tisa dan alhamdulillah tahun ini mendapatkan predikat sebagai Gadis Persahabatan Fasilkom Unsri 2021. Wah, kayak news anchor ya. Kayaknya jangan jadi membaca berita nih. Siapa tadi namanya? Alia Tisa. Alia Tisa. Wow. Jadi bapak gimana? Oke, ini kayaknya yang di tengah spesial nih. Coba. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afifah Putri Meftilina. Alhamdulillah tahun ini saya diamanahkan sebagai Gadis Fasilkom Unsri 2021. Wow. Oh, tepuk tangan. Ini berarti winnernya ya? Oke, kalau begitu kita nanya ke winnernya dulu nih. Ini ajang pemilihan Bujang Gadis Fasilkom Unsri ya. Ini yang sudah keberapa kali nih? Ini kebetulan first time saya mengikuti pageant-pageant ini. Oh, tapi kalau untuk penyelenggaraan sendiri ini sudah tahun keberapa nih? Ini yang ke-6. Ke-6 ya. Dan ini rutin jadi agenda tahunan atau 2 tahun sekali? Setiap tahun? Setiap tahun, Oh, karena setiap. ada pandemi 2020, jadi ada stop setahun. Oh, tapi kalau dia normal setahun sekali. Iya, betul. Berarti setiap tahun berbeda-beda ya yang menjabat sebagai Bujang Gadis Fasilkom ini ya? Oh, sama kayak Bujang Gadis Unsri, seperti dia Bujang Gadis Palembang ya. Kalau bisa dijelasin acara ini semacam apa sih?
Jadi pemilihan Bujang Gadis ini kayak sebuah wadah Iya. dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Iya. untuk menguasai dari inovasi-inovasinya, dari berkreasi dari mahasiswa itu sendiri, dan Iya. mereka yang terpilih jadi Ikatan Bujang Gadis ini dijadikan duta pendidikan dari Fasilkom Unsri ini. Jadi dia jadi ikon dari Fakultas Ilmu Komputer yang bisa memberikan contoh dan dampak baik dari mahasiswa-mahasiswa lain. Oh, jadi brand ambassador, jadi duta juga ya? Iya, betul sekali. Bahwasanya, oh anak-anak Fasilkom tuh ini loh, seperti itu. Berarti pesertanya adalah cuma anak-anak Fasilkom aja? Iya. Atau boleh dari, karena di fakultas saya, misalnya fakultas ekonomi belum ada, ikut dong di Fasilkom, boleh gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ini khusus Iya. internal dari Fasilkom. Oh gitu. Tapi next ke depannya setelah katakanlah jadi juara di sini ya, apa nih goalsnya setelah dari sini? Apa cukup di sini? Apa terus jadi duta sama setahun saya ada kegiatan-kegiatan tertentu khusus gitu? Selain jadi mahasiswa ya gitu. Mungkin untuk kedepannya saya sudah beresolusi untuk mengikuti pageant-pageant lain yang mungkin lebih tingkat tinggi. Ini karena tingkat pertama dari fakultas, saya mengikuti pageant-pageant lain mungkin dari BGK Sumsel atau dari Unsri, dari tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi. Oh begitu. Tapi kalau ini gadis winnernya ya. Nah sekarang saya mau nanya nih, yang harapan 2 nih, harapan 2 gadis Fasilkom Unsri. Selain gadis yang winnernya, harapan 2-nya ada tugas khusus juga nggak? Ada yang diemban? Karena ini juara juga nih kan, gitu. Apa cukup udah jadi juara aja, nggak ada lagi follow up-nya? Atau gimana? Menurut saya sendiri, sebagai harapan 2, saya memiliki tanggung jawab yang sama besarnya Iya. seperti gadis Fasilkom Unsri. Iya. Itu untuk menjadi ikon yang baik dan Iya. juga mencontohkan perilaku yang baik dan Iya. etikat yang baik kepada mahasiswa-mahasiswa Fasilkom yang lain. Hmm. Dan juga sebenarnya untuk kedepannya nanti Iya. tugas kami itu sebenarnya sama, terlepas dari predikat apa yang kami Oh, emban. tapi itu ini nggak ya? Maksudnya kan berlakunya 1 tahun. Setelah itu istilahnya tuh jaim dulu nih selama 1 tahun. Berhubung misalnya mau mau melakukan, mau bolos, jangan dulu, kita kan masih jadi putri ini nih, putri Fasilkom, jangan tahun depan aja gitu. Atau ya tertanam dalam hati, ya apapun yang terjadi, walaupun saya tidak menjabat, saya tetap melakukan yang terbaik gitu. Gimana? Iya, seperti itu. Meskipun nanti pada tahun kedepannya saya sudah tidak lagi Menjabat, menjabat, iya. tentu saja saya tetap memiliki tanggung jawab dan Iya. juga mempunyai kesadaran di dalam diri sendiri untuk Iya. tetap menjadi mahasiswa yang baik. Oh, jawabannya diplomatis sekali ya. Balik dulu ke belakang. Dengan siapa tadi yang di ujung namanya? Rizky. Rizky, pegangan mic-nya Ki. Ki, jadi finalis ya. Iya. Ini dari berapa peserta sih awalnya? Ada 24 pasang kalau kami sekarang. Ya, dulu waktu pertama kali mendaftar. Ada 43. 43 pasang gitu ya. Peserta. Terus dikerucutkan lagi, Menjadi 12 pasang. 12 pasang, jadi 24 Iya. gitu. Ini gimana nih? Apa sih yang membuat ngerasa, kenapa saya bisa masuk finalis gitu? Kalau dari saya pribadi, saya tidak terlalu merasa yang lebih baik lah dari yang peserta yang tidak lolos, tapi saya merasa kalau ini sudah ditakdirkan aja gitu. Oh gitu. Iya. Tapi persiapan khusus ada nggak? Sebenarnya ada persiapan khusus untuk mengikuti ini, Apa tuh? seperti belajar public speaking. Oh gitu ya, itu sangat mendukung ya, karena di dalam tesnya itu ya kayak ada kan, karena ini putra putri ini tidak hanya mengandalkan kecantikan luar ya, kegantengan luar, tapi ada inner beauty, kemudian ada soft skill juga ya gitu. Nah bisa jelasin tuh. Kalau untuk member sendiri sih itu Ada mentor juga ya? ya, untuk itu sudah tertanam lah gitu dari kita kecil kan. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja di tempat yang berada. Ya. Oke, selanjutnya sebelah sini. Gimana nih? Apa yang kira-kira dengan siapa tadi? Dengan Fahada. Fahada. Dengan Fahada kira-kira apa nih buat kayaknya yang buat saya masuk final ini karena ini nih. Gitu. Sebenarnya kalau Karena saya ganteng sih sebenarnya. kalau ngomongin masalah kenapa saya bisa sampai ke tahap sekarang ini, Iya. tentu saja
dari banyak pertimbangan dari pemilih atau juri kan. Oh iya gitu. Dan saya juga telah mempersiapkan beberapa hal seperti yang telah disebutkan oleh Rizky tadi, tentang public speaking, Oh. manner, English dan lain-lain. Oh, saya kira mau jawab, saya juga telah membayar para juri. Enggak ya? Oke, sebelahnya. Dengan tadi saya, kalau saya tuh agak susah kalau udah lebih dari 3, agak repot ngapalin namanya satu-satu. Ya Jo? Iya. Gimana nih? Menurut aku sendiri, Iya. aku bisa masuk final tuh mungkin karena ya atas usaha dari diri saya sendiri, Iya. terus beberapa bakat dan minat daya tarik yang saya miliki. Wah, ada daya tarik tersendiri ya, ada aura. Ini ada aura-aura playboy nih kayaknya. Ini tapi persiapannya apa nih kemarin? Kalau ini kan belajar public speaking, kemudian manner karena udah pernah nih lah waktu di luar. Kalau Jo sendiri gimana? Apa emang pernah kursus juga sebelumnya atau khusus untuk menghadap ini kursus kilat gitu? Kurang lebih sejauh ini sih sama dengan finalis-finalis lain mungkin, Iya. tapi yang lebih dipersiapkan sih attitude dalam cara berbicara mungkin. Oh ya, itu paling penting tuh ya. Attitude, kemudian kejujuran. Karena sesungguhnya untuk attitude itu tidak hanya diperlukan pada saat kalian-kalian ini mengikuti ajang-ajang seperti ini, tapi ketika di dunia kerja dan terjun ke masyarakat pun yang paling penting adalah attitude dan kejujuran ya. Kalau boleh tahu apa aja sih tahapan-tahapannya waktu untuk bisa ikutin seperti ini? Kan pertama itu pastinya open audisi atau open recruitment gitu ya. Terus bisa dijelasin tahapan-tahapannya? Jadi awalnya itu kan ada open recruitment. Iya. Jadi sebenarnya ini tuh cuman untuk angkatan tahun 2018, 2019 sama 2020 doang waktu itu. Jadi iya. waktu itu dibuka juga untuk tahun aku 2021. Jadi Kenapa? Kan em, hanya tadinya untuk Iya. 2018, 19, 20. mungkin mau dibuka kesempatan untuk mahasiswa baru juga. Oh gitu. Ya, kemudian setelah open recruitment kami ngisi berkas di website. Kemudian kemudian setelah pemberkasan Iya. ada yang namanya tes tertulis dan juga tes wawancara. Nah, di tes tertulis itu sendiri kita tesnya ada tes tentang kebudayaan, kemudian sejarah Unsri, sejarah fakultas, kemudian apa lagi ya? Ada juga tentang kita perhitungan kayak gitu loh, kayak MTK, matematika, kemudian pengetahuan umum matematika gitu. dasar Iya, ya. Oh jadi kayak bener-bener kayak kita ngikutin seleksi masuk kerja gitu ya? Enggak, kalau Iya. masuk kerja juga seperti itu ada matematika dasar, kemudian ada psikologis juga ya. Wah jadi memang benar-benar bukan kaleng-kalengan ya, jadi makanya yang dihasilkan juga insya Allah bukan kaleng-kalengan ya seperti itu. Nah sekarang setelah jadi pemenang nih, jadi kemudian bujang, nah kita beralih lagi ke bujang-bujangnya nih. Ini gimana nih, harus jaim juga setelah ini, apakah ada perbedaan-perbedaan setelah kemarin belum menang nih? Masih biasa-biasa saja, employee. Ya, sekarang udah jadi something nih di fakultas, gimana rasanya Jo? Kalau perbedaannya sih nggak terlalu jauh, soalnya apa ya? Mungkin dari semenjak ikut Bujang Gadis ini Iya. lebih tertanam aja kayak attitude, etika dalam bersosial media terutama. Oh iya. Itu dinilai juga ya? Ada penilaian kah dari sosial medianya? Atau misalnya dilihat, oh ini kayaknya followernya banyak nih, ini bisa masuk final nih, atau enggak juga? Kalau dari segi itu enggak sih, Enggak ya? lebih ke arah cara memperkenalkan fakultas. Oh gitu, jadi duta lah ya? Iya. Oke. Kalau dari saya sendiri Iya. itu jujur saya sebelum ikut ajang Bujang Gadis Iya. ini public speaking saya itu saya rasa masih kurang. Ya, pasti harus ada perbedaan dong ya Iya. setelah ngikutin. Kalau enggak ya ngapain ikut gitu. Iya. Oke. Jadi semenjak ikut Bujang Gadis ini lebih Iya. berkembang lah istilahnya. Ada nilai-nilai positifnya ya? Dan juga
Dari sikap itu lebih disiplin. Iya. Yang mungkin awalnya masih sering telat, Iya. yang masih sering ibaratnya nakal lah. Iya. Nah, jadi lebih sopan, jadi lebih disiplin. Oh gitu, hebatnya ada nilai positifnya ya, Iya. pengaruh positif. Meski Oke, kalau dari saya sendiri perubahannya cukup banyak ya. ya. Kalau dari segi di kampus misalnya, Ya. kebetulan saya angkatan 19 pernah ngerasain kuliah offline. Oh Nia, Nia, oke. Nia gimana? Apa yang dirasain perubahan? Saya sendiri perubahan yang pertama itu seperti yang sudah diucapkan oleh bujang-bujang tadi. Yang Iya. pertama itu yang saya rasa berubah itu dari etika. Oh iya. Nah, sesudah saya mengikuti kegiatan-kegiatan Fasilkom sebelumnya di Iya. BGF, itu saya sekarang merasa saya lebih bisa membaca situasi. Oh, Seperti iya. kapan saya harus berbicara santai, Oh. terus kapan saya bisa berbicara formal. Iya. Dan juga yang kedua itu saya merasa saya mengetahui etika bersosial media yang baik, Iya. yang tidak merugikan diri sendiri lah Oh istilahnya. gitu. Dan- Kelihatan sih dari cara berbicaranya tertata ya gitu. Asik dengarnya. Iya. Perubahannya mungkin sama dengan teman-teman sebelumnya, Iya. pasti mendapatkan banyak pengalaman baru ketika saya bisa bergabung di ikatan Bujang Gadis Fasilkom ini. Iya. Dan juga saya senang soft skill saya, Iya. mulai dari public speaking, cara saya untuk mengontrol diri saya agar tidak gugup di depan banyak Iya. orang, di depan orang lain, sehingga saya bisa percaya diri jika saya ditunjuk untuk langsung maju ke depan gitu. Berbicara di depan publik ya. Iya. Emang betul sebelumnya sekali. gimana? Pernah nggak ikut seperti ini atau? Sebelumnya saya belum, jadi ini Oh baru ini kali yang iya, pertama. ini hal pertama saya mengikuti. Terus juga. termasuk introvert kah atau memang anak yang extrovert atau yang tadinya sih saya sebenarnya tuh malu sih, tadinya sih malu tapi lama-lama Iya betul. Saya sebelumnya saat saya nonton ya. saat SMA dulu saya orangnya cukup permalu juga, Iya, introvert jadi juga ya. nggak terlalu berani untuk ngomong di depan umum, dan saya untuk menantang diri saya keluar dari zona nyaman. Oh bagus ya. Ya, zona nyaman untuk gimana sih saya bisa berani gitu loh untuk berinteraksi sama orang lain, untuk Iya. bisa berani ngomong sama orang lain. Dan saya ini salah satu ajang saya untuk soft skill saya, Ini di kemauan sendiri atau dipaksa orang tua? kemauan saya sendiri. Bukannya karena orang tua, dek itu tuh kamu kan orangnya kaku banget tuh, nggak ini malu tuh ikutin aja itu, enggak gitu. Alhamdulillah didukung juga oleh orang Oh, tua. tapi Jadi emang dari memang kemauan kemauan sendiri. dari diri saya sendiri. Oh oke, lihat. Waduh, udah disebutin semua nih sama Iya. Harus mikirnya, harus beda. Sebenarnya udah sebutin semua nih sama Iya. gadis bujang-bujang. Iya. Dan juga tambahan nih, kan Nah, iya. di atas kami masih ada kakak-kakak yang Oh. udah mendahului kami, dan mereka Udah tuh juga udah kemana dong? maksudnya ada duluan ikutan pageant Ya saya turut berduka. Oh bukan. Mendahului itu gimana ceritanya? duluan ikutan pageant ini. Oh, Iya. sudah terlebih dahulu menggapai apa yang kami rengkuh sekarang gitu ya. Harus jelas lagi nih. Dan juga kakak juga banyak banget yang udah ikut pageant setelah dari Bujang Gadis Fasilkom ini. Contohnya Kadea sendiri sebagai finalis Miss Indonesia. Oh, Kemudian ada iya. yang lanjut ke Bujang Gadis Palembang, ada yang iya. Bujang Gadis kampus juga. Iya. Jadi kami mendapatkan pengalaman-pengalaman dari mereka ketika mereka menceritakan pengalaman mereka pada kami. Kami merasa seperti kayak, oh abis dari sini kami mau nih ikut ke pageant-pageant yang lainnya. Iya, inspiring loh ya. Iya, inspiring banget. Karena hal-hal kisah-kisah positif itu juga jadi nilainya insya Allah sih bernilai ibadah. Karena memotivasi orang Iya. untuk berbuat baik, kebaikan seperti itu. Nah ngomong-ngomong soal yang tadi gue udah dibilang ini akan jadi termotivasi untuk ikut yang lebih baik lagi. Tapi ini kameramennya masih bujang loh, masih bisa ikut. Oke, iya, iya kan? Iya. Oke.
Kalau untuk Nia sendiri Iya. itu memiliki rencana untuk Iya. selanjutnya mengikuti Bujang Gadis Unsri Iya. yang tingkat universitas, tapi kebetulan kemarin itu waktu pendaftarannya itu mepet dengan waktu grand final kami. Jadi Oh. ya sudah berencana untuk tahun depan saja mengikutinya. Khawatir nggak fokus ya nanti. Mm-mm. ke- Belum lagi juga memiliki tanggung jawab di Bujang Gadis Fasilkom ini dulu. Jadi ya rencananya tahun depan akan mengikuti Bujang Gadis Unsri, lalu juga berencana selanjutnya akan mengikuti Bujang Gadis Kampus, dan yang paling tinggi itu untuk sekarang memiliki rencana untuk mengikuti Bujang Gadis Palembang. Weh. Gadis Unsri sih. Oh iya. Ya mudah-mudahan apapun yang dicita-citakan oleh kawan-kawan baik bujang maupun gadisnya ini dalam waktu dekat bisa tercapai semua ya. Itu doain amin. Yang ini pengen ikut pijian-pijian lainnya, terus ada yang belum ada yang pengen langsung kerja ya, enggak ya? Menikmati dulu sebagai mahasiswa. It's okay karena oke. Sekarang saya minta mungkin terlalu banyak satu aja dari Afifah closing statement nih. Apa yang ingin disampaikan sama pemirsa Mata News TV podcast Ngobrol Sahabat. apa nih? Oke, jadi sebelumnya terima kasih kepada Mata News sudah mengundang Ikatan Bujang Gadis Fasilkom. Iya. Jadi harapan saya untuk kedepannya semoga Bujang Gadis bisa menjadi ikatan yang lebih baik lagi, lebih produktif lagi, dan lebih bisa menghasilkan inovasi-inovasi baik untuk fakultas kedepannya. Dan juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton dari awal, terima kasih banyak. Dan juga kalian bisa keluar dari zona nyaman kalian. Jangan takut untuk mencari pengalaman baru. Cobalah hal-hal baru mumpung kalian masih mahasiswa, masih bisa mempunyai kesempatan baru untuk belajar menjadi lebih baik lagi. Bangga gue kenal sama lu. Keren banget. Gak sia-sia jadi pemenang ya. Dan insya Allah ini sama aja kualitasnya tuh, saya yakin sama ya. Tinggal kayak apa ya, beda-beda dikit. Yang jelas semuanya ini adalah yang terbaik nih. Kalau udah masuk final tuh udah yang terbaik semua sebetulnya. Oke, sekali lagi terima kasih Bujang Gadis Fasilkom Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya telah bersedia hadir di studio Mata News TV pada kesempatan hari ini. Jangan lupa ya, nanti ikutin terus Mata News TV, dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Mata News TV podcast Ngobrol bareng sahabat yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi di episode mendatang, tentunya tetap menghadirkan tamu-tamu yang inspiratif dan tetap menghadirkan perbincangan-perbincangan santai namun syarat akan nilai-nilai inspirasi, motivasi, edukasi, dan juga informasi. Demikian saya Diruskan pamit dan juga Bujang Gadis Fasilkom Unsri pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Bujang Gadis Fasilkom Unsri 2021 dan kami adalah sahabat Mata News. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.